dan kita ingin bangsa ini sehat, masih terbuka kok Presiden ini melakukan revisi gitu loh. Kepres itu. Iya. Dan ya kita berharap pemerintah ini sehat gitu. Nah, sebenarnya nggak ada salahnya ya. Bukan sesuatu yang rigid gitu loh. Maksudnya memang Pak Harto kan memang berjasa kan di masanya ya. Iya. Pak Soekarno juga berjasa. Semua kan Semua, nama-namanya. Kenapa sih mesti harus dipersoalkan gitu hanya karena mungkin sekali lagi perbedaan pada saat berikutnya gitu. Kan peristiwa itu nggak bisa dihapus dari memori bangsa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita rame-rame. Nah, seperti itu teman-teman. Gue tuh nggak pernah tayangnya di channel gue sendiri. Pasti rame-rame sama barengan ya. YouTuber pejuang. Ini lagi soal bulan Maret. Ini teman-teman gue yang nonton channel gue pasti kesel. Kok si Aji jadi dukung Soeharto sih gitu kan? Wow, ya udah. Jadi people change. Sekarang bersama Pak Mahfudi. Mahfudi. M-A-H-P-U-D-I. Mahfudi. Saya panggilnya Pak Pudi. Rebutan I sama Pak Mahfud. Pak Mahfud aja. Mahfudi aja. Nanti ketuker sama Pak Mahfud. Pak Mahfudi, Pak Mahfud I. Pak Mahfud ini, Pak Mahfudi ini adalah seorang penulis buku-buku tentang Pak Harto. Iya. Dan ada ya banyak lah seorang pengkaji ya. Juga terlibat di Yayasan Kajian Citra Bangsa ya. Juga di yayasan itu ya. Jadi Pak Mahfudi ini penulis buku-buku Soeharto dan seorang pegiat di Yayasan Kajian Citra Bangsa. Nah, ini tadi teman-teman, kalau teman-teman dilihat podcast saya sebelumnya dengan Pak Lukman Bor, seorang veteran berusia 87 tahun yang tahu benar bagaimana sejarah diselewengkan, itu saya sempat bilang bahwa ada monumen-monumen, ada apa namanya tuh ya monumen yang ada tanda tangan Pak Soeharto di berbagai gedung itu mulai dihilangkan. Nah, ini menurut penelitian dari Pak Mahfudi sebenarnya. Karena sebelum ketemu Pak Lukman saya ngobrol dengan Pak Mahfudi. Jadi emang kalau tadi saya juga sebut dan di podcast sebelumnya teman saya Leni Siregar bicara soal desoehartoisasi ya. Nah, sekarang kita akan langsung ngobrol dengan ahli desoehartoisasi. Ini yang justru tadi saya sebelum kita podcast saya nanya, Pak Mahfudi bisa nggak ini disebut desoehartoisasi? Iya bisa banget. Wah, dengan yakinnya beliau mengatakan itu. Dan langsung saya tanya, boleh nggak kita pakai istilah itu sekarang? Ya boleh aja. Ya. Hak-hak aja. Nah sekarang Pak Mahfudi, jadi benar ya apapun yang berbau Soeharto itu udah mulai dihilangkan. Ya, kalau secara fenomena memang itu yang terjadi. Yang terjadi banyak sekali di lapangan kita menemukan hal-hal yang berbau Pak Harto atau Soeharto itu disingkirkan, baik secara perlahan-lahan, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tapi secara resmi kita mendapati bahwa nama Pak Harto tidak muncul di dalam sebuah fakta kebenaran ya. Kepres 2 tahun 2022 ini tentang Hari Penegak Kedaulatan. Karena apa? Jelas-jelas kalau kita bicara tentang serangan umum, namanya juga serangan umum, itu kan peristiwa pertempuran, itu peristiwa militer. Maka tokohnya mestinya bukan tokoh siapa yang menggagas, tapi siapa yang berjasa di dalam pertempuran itu. Nah, kalau kita bicara tentang pertempuran itu sudah nyata dan jelas adalah Letnan Kolonel Soeharto. Tapi ketika namanya tidak dicantumkan di dalam kepres yang secara ini adalah sebuah keputusan resmi, ya itu apa yang bisa kita katakan kalau bukan proses desoehartoisasi, kan itu faktanya. Iya. Tapi di lapangan tadi saya sampaikan, saya kebetulan fokus saya pada studi tentang strategi pembangunan Pak Harto. Jadi saya mempelajari karya-karya beliau sepanjang periode, tepatnya sih dari 68 sampai 98. Kalau kita bicara tentang kekuasaan Pak Harto itu kan 68, 98. 67 itu hanya transisi. Jadi dalam periode itu saya mendapati banyak sekali legasinya Pak Harto. Saya menulis buku judulnya Legasi Pak Harto. Salah satunya adalah prasasti. Prasasti itu kan adalah sebuah bukti bahwa sebuah pembangunan selesai dibangun.
gedung ya. Ada gedung, ada jalan, ada bendungan, ada masjid dan lain sebagainya. Itu kalau kita pergi kemanapun, kemudian kita cari, pasti akan menemukan prasasti-prasasti itu. Saya sudah mengkolek data kurang lebih sekitar 1.750 prasasti yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari 1.750 itu saya temukan paling sedikit 999 prasasti yang ada di masjid. Nah, tentu prasasti-prasasti ini menjalani nasibnya masing-masing ya. Iya. Ada yang dipelihara. Nah, saya mendapati terutama di beberapa kantor pemerintahan itu prasasti-prasasti ini sudah tidak pada tempatnya. Ada yang entah karena renovasi dan lain sebagainya disingkirkan, tapi juga ada yang betul-betul memang dipinggirkan, ditempatkan di belakang gedung dan lain sebagainya. Nah, menurut hemat saya, bagaimanapun prasasti itu adalah sebuah jejak. Dia tidak bisa dihilangkan begitu saja. Pasti ada alasan tertentu yang menyebabkan prasasti ini disingkirkan dari tempatnya, gitu ya. Karena nama yang tertulis di situ. Karena yang nanda tangani siapa kan itu. Jadi siapa tuh? Ya, saya kira orang-orang yang sedang mengambil. Maksud saya di prasasti itu ada nama siapa yang selalu nama kan itu. Saya tadi studi saya kan tentang Pak Harto. Ya kan? Jadi prasastinya itu ditandatangani oleh Soeharto ya gitu teman-teman. Ya. Jadi begitu kita lihat prasastinya masih ada, berarti kan dia merawat prasasti itu. Tapi ada juga yang kemudian disingkirkan. Saya temukan ada di belakang gedung dan lain sebagainya. Di sebuah jalan tol misalnya, itu prasastinya malah hilang. Padahal saya tahu persis di situ dulu ada sebuah tempat yang memang khusus ada prasasti. Prasasti itu kan dari batu, Pak ya? Iya, marmer ya. Dari marmer macam-macam, ada yang dari logam, ada yang. Apa mungkin diambil sama tukang loak, Pak? Nggak mungkin loh, prasasti itu kan gede. Tukang loak ngangkutnya pakai apa? Kira-kira itu. Itu hanya satu info. Jadi untuk membongkar prasasti juga pasti nggak gampang ya? Tidak gampang dan harus cukup 2 tukang gitu. Tidak cukup harus pakai alat berat lagi jangan. Harus dengan sistem. Itu beko aja nggak cukup, harus sistem. Cukup. Harus sistem. Itu fakta ininya. Belum lagi kalau kita bicara yang lain-lain ya. Tapi dari situ saja kita bisa mendapati memang ada proses desoartisasi. Oke. Saya dulu kalau nggak salah pernah baca bukunya Pramudia yang arus baliknya di sana juga diceritakan bagaimana peralihan dari kerajaan-kerajaan Hindu kepada kerajaan-kerajaan Islam. Itu menurut penulis itu prasasti-prasasti Hindu juga dihancurkan dan dihilangkan. Ini jangan-jangan, jangan-jangan lagi ya. Seperti itu juga teman-teman. Jadi setelah kekuasaan berganti, kekuasaan yang pemerintahan sebelumnya atau kekuasaan sebelumnya, jejaknya dihilangkan. Dan prasasti itu kan ya jejak sebenarnya. Bahwa bukti bahwa itu pernah dibangun oleh itu. Ini menarik teman-teman. Mungkin besok-besok kan sekarang juga kalau kita tahu ya Pak ya, BPN itu akan menerbitkan sertifikat tanah digital, tapi khusus untuk BHM, untuk aset-aset yang milik negara, tanah-tanah yang milik negara. Nah itu bisa dihilangin nggak ya satu saat? Mungkin juga, tapi saya sih berharap ya bagi bangsa yang sehat, hal-hal seperti ini sudahlah kita nggak perlu lakukan lagi, gitu ya. Karena bagaimanapun mereka melakukan pada zamannya ya seperti itu, gitu ya. Jangan kemudian karena berbeda atau merasa bahwa sekarang adalah zaman ideologi. Saya, kemudian beda ideologi, beda pemahaman segala macam. Kemudian hal-hal yang lalu kemudian berusaha untuk dieliminir. Ini yang menurut saya harus dikembalikan. Bangsa ini harus kembali sehat, gitu loh. Harus berada pada nalar yang logis, yang sehat dan itu penting. Nah itu penting. Pak Mahfudi itu merasa ada yang salah ya berarti saat ini ketika kita mencoba menghilangkan jejak-jejak jasa-jasa dari pemerintahan sebelumnya. Ada yang salah pasti ya. Ya kalau dikatakan salah mungkin saya harus mengatakan itu subjektif ya. Tapi ada yang merasa tidak sreg. Saya menyebutnya itu yang terjadi. Jadi ini masalah jangan-jangan personal ya, memang karena nggak suka aja sama Pak Harto gitu ya?
Mungkin, dan bisa saja personalnya lebih ke ideologis misalnya kan. Bisa karena mereka menganggap bahwa ideologi yang dikembangkan oleh Pak Harto itu nggak sesuai dengan yang dia pahamkan ya. Loh, emang Pak Harto ideologinya apa? Pancasila. Iya, what's wrong with Pancasila? What's wrong? Kan gitu. Jadi berarti yang nggak suka itu ideologi non Pancasila dong? Iya, rata-rata mereka kan katakan mendeklarasikan dirinya tadi seperti gagasan-gagasan komunisme dan lain sebagainya sering menjadi. Jadi, mungkin kan yang ngilangin prasasti itu adalah khilafah. Agak sulit karena mereka tidak berkuasa. Agak sulit karena mereka tidak berkuasa. Jadi teman-teman, kalau sekarang ada ketakutan akan khilafah, justru sebenarnya khilafah nggak pernah ada di sini. Tapi yang pernah ada adalah komunis. Gitu. Jadi ya kita bisa inilah ya. Kira-kira siapa gitu ya kalau tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Lukman Bro. Siapa sih yang merasa paling sakit hati dengan tindakannya Pak Harto kan? Jadi tapi sampai kapan ya bangsa kita akan terus begitu ya? Akan baperan, akan saling balas dendam. Saya harus mengatakan kabar sedihnya. Kemungkinan akan terus berlangsung. Karena dari zaman Ken Arok ya? Ya pokoknya kalau saya melihat tidak pada masa itu. Ketika bangsa ini didirikan juga akan pertentangan ideologis itu menjadi basis dari persoalan-persoalan yang menurut hemat saya waktu itu tidak selesai atau belum selesai, tapi kompromistik sifatnya, gitu. menyimpan ketegangan harus diakui. Founding father kita juga belum selesai betul melakukan itu. Jadi sebenarnya teman-teman ini bukan lagi hanya ngebelain Pak Harto, tapi hal ini bisa terjadi juga pada let's say presiden kita yang sekarang atau presiden kita yang nanti 20 tahun 50 tahun ke depan gitu, kalau Indonesia masih ada ya, belum jadi Nusantara. Bercanda. Maksudnya mungkin akan berubah lagi tuh ya. Jangan-jangan Pak Presiden yang sekarang malah nanti prasastinya juga dihilangin lagi, jangan. Tapi karena udah era digital kayaknya enggak, karena udah ada jejak digital. Dan Pak Mahfud, apa lagi yang Pak Mahfud temukan dalam penelitiannya terkait pembangunan di era Pak Harto? Ya. Tadi saya sampaikan yang pertama adalah prasasti ya. Dan yang mengejutkan, prasasti Pak Harto itu paling banyak adalah prasasti masjid. Ada 999 masjid yang dibangun oleh Pak Harto. Yang dibangun oleh Pak Harto. Ini sesuatu yang seringkali membuat kita juga terperangah. Kenapa? Selama ini banyak dalam pemberitaan atau informasi bahwa Pak Harto itu bermusuhan dengan Islam. Tapi pada faktanya enggak. Dan membangun 999 masjid. Itu kan gambaran bahwa tidak ada seorang presiden pun di dunia ini yang berhasil membangun 999 masjid. Dan itu uang siapa, Pak? Uang pegawai negeri sipil dan prajurit. Melalui yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Amal Bakti Muslim. Jadi konsep Pak Harto gini, saya ini presiden, kata beliau, Muslim. Sementara masyarakat Indonesia sebagian besar adalah umat Muslim. Boleh dong saya memberikan sesuatu sebagai pemimpin Islam kepada masyarakat saya yang mayoritas Islam. Maka dibangunlah masjid. Maka apa yang dibutuhkan? Beliau itu tahun 1970 melakukan perjalanan yang namanya incognito, atau yang sekarang dikenal dengan istilah belusukan. Dia pergi dari Jakarta sampai ke Banyuwangi itu secara diam-diam, nggak kayak sekarang rame-rame. Sekarang pengawalnya banyak. Pengawalnya banyak. Kalau dulu cuma 2 mobil, pakai mobil Colt T20 itu 120. Mobil dia di depan, mobil pengawalnya di belakang. Kalau ini nggak akan ketahuan. Lu nggak pakai lampu yang tuit. Nggak ada cerita itu. Lampu strobo. Ininya aja masih pakai kipas angin kecil. Tidak pakai AC. Mobil Colt. Iya, Colt T120 itu. Iya. Perjalanan itu kayak mobilnya Roma Irama deh. Zamannya itu kan itu sudah mewah itu. Oke. Nah,
dalam perjalanan dia mampir, dia ketemu dengan rakyatnya, dia tanya apa sih yang menjadi kebutuhan dia segala macam. Ya, saya pernah dengar cerita itu. Salah satunya, kebetulan saya melakukan ekspedisinya. Saya ulang itu perjalanannya Pak Harto itu dari Jakarta sampai Banyuwangi. Dan salah satu fasenya dia menemukan orang-orang itu meminta-minta di pinggir jalan untuk membangun masjid. Oke. Dan itu fenomena itu kan kemudian beberapa kali berlangsung. Nah, berdasarkan itu kemudian kepikir oleh dia, oke, kalau begitu ada kebutuhan tempat ibadah. Dan karena anggaran tidak ada di APBN, tidak besar segala macam, dia putuskan menggunakan konsep filosofi sapu lidi. Satu, memang tidak bisa berbuat apa, tapi kalau 100 lidi diikat, maka dia kekuatan. Itulah yang memunculkan gagasan untuk mengkolek sedekah dari pegawai negeri dan ABRI. Satu pegawai negeri pangkat tertentu itu cuma Rp50. Oh, pokoknya kumpulin jenjangnya lah ya. Lalu dia umumin kepada masyarakat yang butuh masjid, silakan ajukan proposal. Siapin tanahnya, kami bangun. Jadilah 999 masjid. Dan 999 nggak mungkin dibangun dalam 1-2 tahun. Iya. Pasti itu puluhan tahun ya? Itu dibangun dalam kurun 25 tahun. 25 tahun. Dan itu berhenti juga karena reformasi. Oh, justru setelah reformasi nggak bikin masjid ya? Pak Habibie sebagai presiden bukan hebat. Menghentikan program pengumpulan sedekah itu. Oke. Akibatnya apa? Ya sudah nggak memungkinkan lagi untuk sedekah dihentikan ya, sayang ya. Aduh, orang mau sedekah kok dihentikan. Itu harusnya ditanya ke Pak Habibie. Oke, itu kan hal yang tidak bisa kita. Artinya ada 999 prasasti. 999 prasasti. Dan prasasti itu pada hilang sekarang? Enggak. Oh. Itu yang saya teliti, yang di masjid itu sebagian besar masih terawat. Tapi kebanyakan yang di instansi-instansi pemerintah itu nggak terawat. Nggak terawat atau dicabut, yang disingkirkan lah, dihilangkan lah, dan lain sebagainya. Ya mungkin atas pertimbangan biasanya kan masjidnya pengen diperindah atau dibangun lebih baru gitu. Entah gimana lupa pasang lagi itu prasasti. Lupa ya, bisa lupa ya. Mungkin. Padahal prasasti kan itu tadi kan pakai beko aja. Tapi gini kan, kalau nggak salah waktu itu juga pernah, bukan kalau nggak salah ya, ada apa di markas Kostrad itu yang patung Pak Harto itu, diorama itu yang dipinjem katanya. Ya. Ya, saya kira bentuk-bentuk praktis yang lainnya seperti itulah. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa disebut desuhartoisasi. Ya. Dan yang paling kentara adalah sebenarnya ketika itu dilakukan dalam lembaga Kepres. Iya. Itu dokumen. Dalam formalisasinya bentuknya adalah dokumen misalnya. Dalam negara. Dokumen nama beliau dihilangkan, padahal mestinya harusnya tampil sebagai sosok utama dalam dokumen itu, hilang. Oke, itu kasar nggak sih? Ya secara ini ya bilang kasar lah. Memaksakan sebuah penghilangan, atau tadi bahasanya Bang Nur Johan, penggelapan. Itu sangat memaksa gitu loh, menggelapkan. Artinya itu sebenarnya udah menyatakan dong bahwa emang ya udah, nama lo gue hapus, so what gitu. Ya kita tidak tahu pikiran mereka seperti apa. Tapi secara de facto ya kenyataannya seperti itu. Oke. Kita kayaknya belum. Masih banyak. Saya ingin mengatakan bahwa tadi sama dengan yang lain, bahwa kalau kita berpegang pada kebenaran sejarah dan kita ingin bangsa ini sehat, masih terbuka kok Presiden ini melakukan revisi gitu loh. Kepres itu. Iya. Dan ya kita berharap pemerintah ini sehat gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya ya. Bukan sesuatu yang rigid gitu. Maksudnya memang Pak Harto kan memang berjasa kan di masanya ya. Pak Soekarno juga berjasa. Semua kan semua nama-namanya. Kenapa sih mesti harus dipersoalkan gitu hanya karena mungkin perbedaan, kali lagi perbedaan pada saat berikutnya gitu. Kan peristiwa itu nggak bisa
dihapus dari memori bangsa. Dan ada bukti-buktinya, karena yang soal kemusuk itu, tragedi kemusuk kan tadi di podcast teman-teman Mbak Leni Siregar dan Prof. Hikmahanto misalnya terungkap bahwa loh, kemusuk itu di penduduk desa Kemusuk dihabisi oleh Belanda karena Belanda tidak berhasil menemukan Pak Harto di sana. Itu kan faktual sekali. Belanda menyerang Kemusuk bukan karena 1 Maret, itu salah, karena itu terjadi sebelum 1 Maret, tapi karena 4 kali serangan sebelumnya yang bukan 4 kali, malah sekali serangan pertama. Sekali doang. Sekali serangan kepada pos-pos Belanda di Jogja, dan itu membuat Belanda berang dan mereka mencari Soeharto. Sampai Kemusuk, ternyata Pak Harto nggak ada di sana, maka warga desa dihabisi. Artinya kan memang peran Pak Harto di era perang sentral. Kalau nggak, ngapain dia yang dicari? Ngapain, nggak ada kerjaan kan? Gitu. Dan bahwa akhirnya kan 1 Maret dia sebagai pelaksana memang inspirator, penggagasnya. Itu cerita berikutnya lah. Tapi kan kalau kita bicara serangan umum, kan bukan persoalan gagasan, tapi soal siapa yang siapa yang berani mengambil inisiatif untuk di depan, gitu, nembak gitu loh. Nah, bukan siapa yang berpikir gitu. Kalau saya lebih ideal. Ya, karena yang namanya serangan umum, kalau cuma di dalam pikiran nggak pernah jadi serangan. Iya. Ya. Gitu. Oke, gimana Pak Fudi? Ada lagi? Cukup. Wah, ini kalau mungkin nanti akan ketemu lagi dan akan ada data-data baru lagi tuh, yang seru-seru soal sejarah kita. Boleh. Yang tadi kata Pak Nur, digelapkan. Wah, maka kita akan terus hidup dalam kegelapan. The dark era. Wah. Oke, semoga bermanfaat teman-teman gue yang masih pada nggak suka sama Soeharto, mungkin mulai harus banyak baca lagi ya teman-teman. Dan nggak baik sebenarnya kita nggak suka gitu kan. Pertanyaannya nggak suka itu sudah mempelajari belum? Nah, itu artinya ngapain sih, udah lah gitu kan. Toh semua berjasa, kita hargai jasanya. Termasuk presiden yang sekarang juga kita sangat appreciate atas aneka pembangunan dan kemajuan-kemajuan yang sudah dipimpin oleh beliau ya selama ini. Oke, kita yakin semoga konten ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.